Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Akif Zamzami dari Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Agropuro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Bina Bicara. Baik, yang pertama definisi Bina Bicara. Apa sih Bina Bicara itu? Menurut Assistant yang dikutip dari Sajah dan Sukarja, yaitu Bina Bicara adalah pemeriksaan dan pengobatan secara khusus terhadap penderita gangguan bahasa atau gangguan suara, speech therapy. Selain itu, bicara adalah ekspresi oral dari bahasa. Oke. Keterarahan wajah dan keterarahan suasana dimiliki umumnya perlu memperoleh pembahasan secara tersendiri karena keterarahan wajahan yang terarah sesuai merupakan salah satu penentu keberhasilan komunikasi. Jadi Bina Bicara adalah suatu terapi atau pengobatan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan bicara, seperti pengucapan bahasa yang kurang tepat, ada vokal yang keliru, atau pengucapan huruf yang kurang tepat. Seperti ada contohnya teman-teman cadel, atau ada beberapa yang masih susah mengucapkan suatu huruf vokal atau suatu huruf tertentu. Baik, setelah kita membahas definisi Bina Bicara, muncul pertanyaan baru. Sebenarnya tujuan Bina Bicara itu apa sih? Tujuan dilakukan Bina Bicara untuk ABK itu apa? Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah tujuan khusus, yang diantara lain agar anak dapat membentuk fonem. Yang kedua adalah agar anak dapat mengucapkan kata berbicara dengan benar. Yang ketiga, anak agar dapat berbicara dengan irama, tekanan, dan intonasi yang tepat. Yang keempat, agar anak dapat mengucapkan kata, kelompok kata, kalimat dengan artikulasi yang jelas sesuai irama. Yang kelima, agar anak mampu menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki pengucapannya sendiri. Untuk yang selanjutnya, agar anak terampil berkomunikasi secara oral. Ada juga tujuan Bina Bicara yang bertujuan secara umum, yaitu untuk mengajarkan Bina Bicara. Yang pertama, siswa mampu mengucapkan kata bahasa Indonesia dengan lafal yang wajar. Yang kedua, siswa mampu melafalkan kalimat bahasa Indonesia dengan intonasi irama oral yang wajar dan sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga, siswa memperoleh manfaat menyimak. Yang keempat, siswa memperoleh kepuasan dan kesenangan berbicara. Yang kelima, siswa dapat mengucapkan kosakata dan komunikasinya sendiri. Oke, jadi seperti itu untuk tujuan umum dan tujuan khususnya dalam mempelajari Bina Bicara. Sekarang kita beralih ke hal yang lebih serius. Gimana sih cara menentukan gangguan bicara? Apa sih? Siapa orang-orang yang mengalami gangguan bicara dan seharusnya dapat terapi bicara? Oke, di sini akan dijelaskan. Yang pertama adalah jarang mengeluarkan suara sejak berusia 9 bulan. Anak pada umumnya sudah bisa mengeluarkan beberapa suara seperti mama atau papa untuk memanggil kedua orang tuanya. Dan di atas usia 12 bulan, dia biasanya sudah dapat mengidentifikasi beberapa objek benda yang ada di sekitarnya. Jadi, dalam usia 9 bulan, seharusnya anak sudah dapat mengucapkan nama orang tuanya. Misalkan, mama, atau papa, atau dia bisa menunjuk orang terdekatnya. Dan yang kedua, tidak mengerti gestur dan gerakan tangannya. Meskipun balita belum bisa berbicara, pada umumnya mereka akan mengerti gestur atau gerak tangannya yang dilakukan orang lain. Misalnya, dia akan mengerti kalau jari telunjuk yang diacungkan adalah gestur menunjuk ke suatu benda. Saat si kecil umur 2 tahun, dan sebelum mengerti gerakan tangan yang sederhana seperti menunjuk, besar kemungkinan si kecil punya masalah dalam perkembangan linguistiknya. Jadi, dalam usia-usia seperti ini, anak sudah mengerti gestur untuk telunjuk, menunjukkan sesuatu. Biasanya anak-anak di usia segini kalau ingin mau atau mengambil sesuatu,
mereka akan cenderung menunjuk dan menggumam untuk meminta hal yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga, memiliki kosakata konsonan yang sedikit pada umur 1 tahun. Balita seharusnya sudah mengoceh dan bisa menggunakan banyak huruf konsonan pada saat berbicara seperti P, B, M, D, dan N. Biasanya proses mengoceh dimulai dengan cara meniru suara yang ia dengar, lalu ditambahkan dengan 1 atau 2 kata lainnya. Selain memiliki kosakata konsonan yang sedikit, balita juga akan kesulitan untuk mengenali kata sederhana seperti tidak atau dada. Salah satu cara melatih anak berbicara lebih banyak dan lancar adalah dengan mengenalkan huruf alfabet sambil melatih si kecil mengucapkannya. Jadi pada balita pada umur 1 tahun biasanya sudah mulai menggumam dan menggumamkan kata itu P, B, M, karena B, atau kata-kata yang baby talk. Jadi kayak cucu, mama, itu mungkin sudah belajar menggumam. Atau biasanya anak-anak pada umur 1 tahun sudah mengerti gestur seperti dada, juga tidak. Mereka juga mengerti tidak boleh gini, misalkan. Saat kita sudah mengerti bagaimana anak mengalami hambatan bicara, muncul pertanyaan, apa sih cara mengatasi anak yang mengalami hambatan bicara? Atau ada tidak metode-metode pelayanan untuk anak bina bicara? Di sini saya akan juga membahas tentang metode. Yang pertama ada metode kata lembaga. Metode ini yang disajikan kepada anak bertujuan agar anak mampu mengucapkan keseluruhan bunyi-bunyian bahasa dalam bentuk kata sehingga anak akan lebih mudah mengingat makna dari kata yang dimaksud dan memudahkan anak menyerap materi yang dipelajari. Untuk pelaksanaannya cukup bervariasi karena mempertimbangkan kemudahan guru dalam menyiapkan materi. Kemudahannya yaitu dengan mengelompokkan jenis kata menjadi kata benda, kata kerja, dan sebagainya. Jadi kata lembaga ini bisa dengan menggunakan media kartu kata untuk melafalkan huruf-huruf, dan bisa juga kartu kata itu untuk disusun menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah kata yang utuh. Atau misalkan ada K, U, D, A dijejer dan ada gambarnya kuda untuk anak-anak menyebutkan. Ada juga metode suara atau fonem, yaitu mengajarkan ujaran fonem bunyi bahasa bukan secara alfabetisnya, namun dalam suara ujaran dari bunyi-bunyi bahasa. Jadi bukan secara urut A, B, C, tetapi menggunakan suara artikulasi bunyi. Yang ketiga adalah metode bubbling. Metode ini merupakan metode yang menekankan pada kemampuan ucapan yang dimiliki oleh anak. Dimulai dari kata yang disukai anak, kemudian dilatih untuk mengucapkan suku kata. Latihan irama suara, latihan untuk mengontrol napas, latihan dilakukan secara berulang-ulang sampai tingkat keberhasilan tertentu. Teknik yang digunakan dalam metode ini antara lain latihan mengucapkan suku kata tunggal dalam kelompok fonem. Contohnya A, da, A, pi, A, I, kan, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah latihan pengucapan dari 2 buah suku kata dengan penekanan pada pengucapan suku kata kedua. Contohnya aku, aki, abu, seperti itu. Yang ketiga adalah latihan pengucapan 2 buah suku kata yang diawali huruf konsonan. Contohnya paku, atau papa, atau kuda. Untuk metode yang selanjutnya adalah metode akustik. Metode ini ditekankan untuk mengembangkan kepekaan pendengaran untuk keperluan proses bicara. Latihan kepekaan pendengaran ini didasarkan pada rangsangan bunyi-bunyian dari suatu benda yang dapat menghasilkan sebuah bunyi, contoh alat musik atau alat elektronik.
Ada juga metode konsentrik. Metode konsentrik adalah mengembangkan kemampuan bicara anak-anak dengan latihan berdasarkan urutan fonem A, B, C, D, dan seterusnya. Hal ini dilakukan karena anggapan yang didasarkan pada anak normal yang lebih mudah menguasai fonem dibandingkan urutan ejaan tersebut. Setelah kita mengetahui teknik atau metode pelayanan dalam bina bicara, ada juga langkah-langkah penerapan teknik bina bicara. Langkah-langkahnya adalah prawicara. Prawicara adalah suatu tindakan atau proses sebelum anak-anak melakukan metode-metode yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama adalah latih keterarahan wajah. Yang kedua adalah latihan keterarahan suara. Yang ketiga adalah latihan pelemasan organ bicara. Yang keempat adalah latihan pernafasan. Dan yang terakhir adalah latihan pembentukan suara. Jadi sebelum melakukan terapi yang sudah disebutkan tadi, metode-metodenya ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan agar area bicara anak yang mengalami hambatan agar terbiasa atau terlatih, setidaknya itu, agar dan saat melakukan terapi agar lebih mudah dan bisa mencapai hasil yang diinginkan. Nah, seperti itu bina bicara. Jadi dalam bina bicara ini kita memberikan metode dan kita diterapkan kepada anak yang memiliki hambatan bicara. Contohnya ada anak cadel, anak space delay, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan metode-metode yang sudah diterapkan di atas dan juga cara penyampaiannya, diharapkan anak tersebut dapat mengalami bicara dan bisa berkomunikasi secara lancar. Oke, cukup sekian pemaparan materi bina bicara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah-salah kata. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.